Ada itu di zamannya Bani Israel. Nabi Muhammad cerita ada 3 orang di zamannya Bani Israel. Yang satu abros, kulitnya belang, cacat, kulitnya cacat. Yang satu kepalanya cacat, rambutnya cacat. Yang satu lagi buta. Yang satu kulitnya cacat, belang, punya penyakit kulit, belang. Yang satu lagi kepalanya tuh cacat. Begitu korengan atau bagaimana, alhasil nggak bisa tumbuh rambut kepalanya. Yang satu lagi buta. Mereka ini udah ngalamin hidup bertahun-tahun dalam keadaan ini, menderita, dibully orang, dicaci orang, dihinakan orang, hidup pengemis, mau kerja di mana-mana ditolak. Orang Bani nggak mau deket-deket. Akhirnya Allah Ta'ala ingin menguji mereka. Dikirimlah malaikat. Datang malaikat menghampiri orang yang kulitnya belang nih. Bilang, apa sih yang ente paling sukai? Yang paling saya suka kulit yang bagus. Kulit yang bagus, yang warnanya bagus. Enggak warna-warni begini. Mau kulit yang bagus. Bilang, khalas. Saya mau kulit yang bagus dengan warna yang bagus. Ini orang-orang yang merasa jijik melihat kulit saya ini. Khalas, mereka tidak lagi merasa jijik terhadap saya. Sini, kata malaikat, diusap. Malaikat begitu diusap, sembuh. Kulitnya langsung indah, warnanya indah. Terus ditanya, harta apa yang paling kamu suka? Saya sukanya saya sukanya sapi atau onta. Dia bilang, yaudah, ini dikasih onta yang lagi hamil. Terus itu malaikat bilang, barakallahu laka fiha, semoga berkah. Ini harta. Didatengin orang yang lagi sakit kepala, yang sakit rambutnya. Gak bisa tumbuh rambutnya karena cacat, rusak kepalanya itu. Ditanya, apa sih yang paling kamu sukai? Yang paling saya suka rambut yang bagus, rambut yang indah, itu yang saya suka. Orang sekarang lihat saya merasa jijik, nggak mau deket-deket. Gitu. Akhirnya sini diusap kepalanya, sembuh, langsung tumbuh rambut yang indah. Harta apa yang paling kamu suka? Saya suka sapi. Dikasih sapi betina yang lagi hamil. Berkah insya Allah. Terus didatengin lagi tuh orang yang penyakit buta, yang nggak bisa ngelihat. Apa yang paling kamu sukai? Bilang, yang paling saya suka, saya pengen bisa ngelihat. Saya mau ngelihat manusia. Diusap matanya, langsung melek, bisa ngelihat. Harta apa yang paling kamu suka? Kambing. Dikasih kambing yang lagi hamil. Akhirnya yang ini melahirkan, yang ini punya anak-anak unta, ini punya anak-anak sapi, ini punya anak-anak kambing. Sehingga yang ini punya satu lembah unta, punya dia semua. Ini satu lembah sapi, ini satu lembah kambing, punya peternakan semua. Akhirnya setelah sekian lama, datang lagi tuh malaikat menghampiri si orang yang tadinya belang. Udah gak belang lagi kulitnya. Udah ganteng, gagah, ningrat sekarang. Dia bilang, dia menyerupai itu orang dulu. Dengan kulit yang belang, dengan kulit yang cacat. Dia datang ketemu orang, Pak, kesianin saya, orang miskin, berkulit belang, perlu bekal. Ya, saya cuma minta satu aja. Saya nggak ada yang bisa nolongin saya kecuali Allah, kemudian kamu. Saya minta demi Allah yang telah memberikan kepada engkau warna kulit yang indah ini. Saya minta Minta onta, satu aja onta untuk saya gunakan dalam perjalanan saya. Maka tuh orang, minta onta. Saya banyak tugas, saya banyak tanggungan, saya banyak tanggung jawab, begitu. Saya nggak bisa ngasih kamu. Akhirnya malaikat itu bilang, kayaknya saya kenal ya sama kamu. Dulu kayaknya kita pernah nongkrong bareng di gerombolan orang-orang berkulit belang. Bang,
kurang ajar. Saya dari dulu udah ganteng kayak begini. Ini harta saya warisi dari leluhur saya. Kabiran an kabirin, dari pembesar-pembesar dahulu. Oh, ya kalau memang begitu, kalau kamu bohong, semoga ya biar kamu balik lagi kayak dulu. Hancur kayak dulu. Dalam semalam tuh, dalam beberapa waktu ontaknya habis semuanya, kulitnya cacat lagi. Datang tuh malaikat ke orang yang kepalanya dulu botak, nggak punya rambut, sekarang jadi bisa berambut. Indah kepalanya. Dia ngucapin hal yang sama juga. Pak, kesianin saya Pak. Begitu minta bekal. Minta apa? Minta sapinya satu. Saya banyak tanggungan, gak bisa. Bilang, perasaan kamu dulu juga sama kayak saya, gak punya rambutnya cacat. Perasaan kita pernah ketemu deh. Bilang, enak aja, ini saya dari dulu udah ganteng, harta saya warisin dari para pembesar. Akhirnya kalau emang kamu dusta ya biar balik kayak dulu lagi. Hancur hartanya, udahnya punya penyakitan lagi. Selamat tinggal rambut yang indah. Datang ke orang yang buta dengan keadaan yang sama juga. Bukan belaga buta ya, malaikat dalam wujud seperti buta gitu. Bilang, saya orang miskin, buta, saya nggak punya bekal, saya terdampar di negeri ini, saya nggak ada yang bisa nolongin saya kecuali Allah sama kamu. Saya minta dengan demi Allah yang telah mengembalikan pandangan matamu, saya minta kambing sebagai bekal saya dalam perjalanan. Maka tuh orang bilang, dulu juga saya buta, sama kayak kamu. Terus Allah Ta'ala balikin, saya bisa ngelihat. Dulu saya miskin, Allah Ta'ala bikin saya kaya. Ini dengan harta yang begini. Nah sekarang nih, saya ngelihat kamu ingat saya, ingat nikmat Allah kepada saya, gini aja deh. Ya katanya, ini harta yang kamu mau, kamu ambil. Ente ambil yang ente mau, ente bawa yang ente mau, ente tinggal yang ente mau tinggalin. Saya nggak bakal komplain. Ente mau ambil, ente mau sisain, terserah. Yang ente mau silahkan. Maka tuh tiba-tiba berubah tuh orang yang malaikat itu berubah. Bisa ngelihat begitu, nggak dekil lagi. Lah, saya malaikat yang dulu diutus kepada kamu. Begitu. Kamu berhasil. 2 temanmu gagal. Begitu, 2 temanmu binasa, Allah murka kepada mereka. Kamu berhasil. Subhanallah. Makanya dibilang tuh jangan nolak pengemis. Kadang tuh pengemis tuh malaikat yang datang untuk nguji. Untuk nguji kita. Terutama di pagi hari. Buat nguji kita. Jadi hati-hati tiap ada orang datang, ada orang yang minta. Hati-hati, mungkin itu ujian dari Allah Ta'ala buat kita sekalian.